Jack bergumam di dalam hatinya. Saat itu, aku hanya bisa duduk di posisi pemimpin klan paling lama 20 tahun. Tapi jika Tama juga bisa menjualku beberapa pil, mungkin aku akan duduk di posisi patriark selama 30 tahun atau bahkan lebih lama di masa depan. Sepertinya, apapun yang terjadi, aku tidak boleh berselisih dengan Tama. Setelah memikirkannya, Jack langsung memasang tampang tersanjung. Dengan ekspresi wajahnya, dia berkata kepada Sofia, "Yang mulia Ratu, mohon beritahu Tuan Renza bahwa saya mungkin memiliki pemikiran lain di masa lalu. Tapi tolong yakinlah mulai sekarang, saya, Jack Rothschild, akan selalu menjadi orang yang mengikuti arahan Tuan Renza." Sofia tersenyum tipis. Tuan Renza telah kembali ke Indonesia. Jika Anda punya kesempatan, Anda bisa memberitahunya secara langsung. Aku. Ketika Jack mendengar ini, dia merasa sedih dan tidak berguna. Apa-apaan ini? Kamu tidak punya hak untuk mengungkapkan kesetiaanmu di udara? Kenapa kamu tidak buru-buru ke Indonesia dan mengatakannya di depan Tama? Meski Jack mengalami depresi, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Maaf. Oke. Setelah saya menyelesaikan semuanya, saya akan menghubungi Tuan Renza dan pergi ke Indonesia untuk mengunjunginya secara langsung." Sofia mengangguk, itu masuk akal. Jack pada saat ini terdiam dan tersedak. Saat ini mereka berdua sudah berjalan menuju helikopter. Jadi Sofia berkata, "Saya pikir itu sudah cukup, Tuan Jack. Apa Anda tidak ada rapat pada jam 10? Sudah hampir waktunya." Jack berkata dengan hormat, "Yang mulia Ratu, semoga perjalananmu aman." Sofia sedikit mengangguk dan membalas senyumannya. Setiap kerutan dan senyumannya sangat bermartabat, dan setiap gerakannya menunjukkan gaya kerajaan. Jack melihatnya dan hatinya bergetar. Dia tidak tergerak oleh penampilan dan temperamen Sofia, namun merasa bahwa semakin bermartabat Sofia, semakin jahat dia memandangnya. Di usia 20-an, dia berbicara dengan niat membunuh. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan orang biasa? Namun, Jack tidak berani merasa tidak puas. Setelah menyaksikan Sofia menaiki helikopter dan menyaksikan helikopter itu pergi, dia menghela nafas lega, berbalik dan hendak kembali. Ketika dia kebetulan bertemu dengan putranya Sean yang sedang mencarinya. Begitu Sean melihatnya, dia buru-buru berkata, "Ayah, kakek memintamu untuk langsung pergi ke ruang konferensi keluarga setelah mengantar Ratu." "Ada pertemuan," Jack berkata dengan lesu. "Oke, aku mengerti, ayo pergi." Sean di samping melihat ayahnya sedikit tertekan. Dia segera merendahkan suaranya dan bertanya dengan hati-hati, "Ayah, bagaimana hasilnya?" Jack menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, "Berhenti bermimpi, kakekmu tidak akan menepati janjinya." "Apa?" Ketika Sean mendengar ini, dia langsung bertanya dengan ekspresi kaget, "Mengapa? Bukankah dia setuju bahwa kita akan mengadakan pertemuan keluarga hari ini untuk meneruskan posisi kepala keluarga untuk diberikan kepadamu?" Jack tersenyum pahit. "Apa gunanya menyetujui? Itu tidak tertulis dalam kontrak. Bukankah kakekmu yang berhak memutuskan apa akan memberikannya atau tidak?" Sean tidak tidur tadi malam. Dia hanya berpikir setelah ayahnya naik tahta hari ini, dia juga akan menjadi pewaris pertama keluarga tersebut. Saat itu, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan berlutut dan menjilatnya. Dia bahkan mulai membayangkan Ratu Nordik Sofia akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia membayangkan pelukan itu, tapi dia hanya mengalami mimpi indah ini untuk satu malam. Dan ayahnya justru mengatakan bahwa tidak ada peluang untuk naik tahta. Bukankah ini bohong? Sean, yang belum pernah mengalami pemukulan sosial, matanya menjadi merah dalam sekejap. Dia tersedak dan bertanya, "Ayah,
jika kakek tidak membiarkanmu sukses? Bukankah kita bahagia dengan sia-sia? Jika kamu tidak berhasil, apa Ratu Sofia masih bersedia menikah denganku? Jack berkata dengan tercengang, bahkan jika aku berhasil, Sofia tidak bisa menikah denganmu. Mengapa? Sean bertanya dengan bingung. Kenapa tidak? Jack memikirkan Tama dan berkata dengan marah. Wanita ini telah menjual jiwanya kepada iblis. Sean mengira ayahnya bermaksud demikian. Artinya Sofia mempunyai sifat yang jahat, sehingga tanpa sadar dia berkata, "Tidak masalah, ayah, aku bisa melakukannya." Jack memelototinya, "Apa ini sesuatu yang dapat kau lakukan?" Sean tampak bingung. Sofia datang menemui kakek secara langsung hari ini. Apa dia tidak ingin lebih dekat dengan kita? Akankah dia tetap menolak menikah dengan kita? Jack menendangnya dan mengutuk, "Diam. Jika aku mendengarmu menyebutkan pernikahanmu dengannya lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena menamparmu dengan tanganku yang besar." Sean merasa sangat sedih, tapi keluhannya adalah keluhan. Menghadapi ayahnya yang marah, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ayah dan anak itu datang ke ruang pertemuan keluarga satu persatu. Di ruang konferensi yang menyerupai istana Eropa abad pertengahan ini, hampir seluruh anggota keluarga sudah hadir. Namun, orang tua itu belum juga datang. Semua orang tahu bahwa hari ini pastilah hari ketika lelaki tua itu menyerahkan tahta kepada Jack. Setelah lelaki tua itu mengumumkannya, Jack secara resmi akan menjadi pemimpin seluruh keluarga Rothschild. Oleh karena itu, meskipun setiap orang memiliki ekspresi jelek, namun mereka juga berpikir dalam hati bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan Jack semaksimal mungkin nantinya. Mulai sekarang, pendapatan sumber daya setiap orang, serta kekuatan hidup dan mati, akan berada di tangan Jack. Melihat kedatangan Jack dan Sean, semua orang tanpa kecuali berdiri dari tempat duduknya. Perasaan itu sangat mirip dengan perasaan khusyuk ketika para jenderal melihat komandannya saat pertemuan militer. Adik-adik Jack berkumpul di sekelilingnya dengan penuh semangat dan menyambutnya dengan patuh. Jack merasa tidak senang saat melihat ekspresi palsu dan menyanjung beberapa orang. Tapi dia tetap mengangguk kepada semua orang dengan sangat sopan. David, adik bungsunya, berkata dengan penuh perhatian, "Kak, aku ingin mengunjungimu tadi malam, tapi pengurus rumahmu mengatakan kamu tidak akan menerima tamu secara tertutup. Malam ini, kamu harus memberi kesempatan pada saudara ini apapun yang terjadi. Aku telah menyiapkan beberapa hadiah kecil dan ingin mengirimkannya ke rumahmu secara pribadi." Jack mencibir dan berkata, "David, kamu benar-benar tertarik, tapi bagaimana aku berani memintamu mengeluarkan uang?" David buru-buru berkata, "Kak, apalagi yang bisa kamu lakukan dengan sopan kepadaku? Kita adalah saudara. Kamu sangat mencintaiku sejak kita masih anak-anak." Melihat David berlutut dan menjilatnya terlebih dahulu, yang lain tidak ketinggalan sejenak dan buru-buru mencoba mengelabui Jack. Jack menyaksikan pertunjukan orang-orang ini dengan tenang, merasa semakin sadar. Dia tahu bahwa ketika lelaki tua itu gagal menyerahkan posisi pemimpin klan kepadanya, orang-orang ini akan segera mengubah sikap mereka, dan mereka pasti akan bertarung secara terbuka dan diam-diam dengannya lagi. Untuk mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kesan baik dari lelaki tua itu dan memenangkan kesempatan untuk menggantikannya sebagai ahli waris. Oleh karena itu, selama mereka tidak bisa naik tahta saat ini, adik-adik ini akan tetap berusaha menggantikannya. Mereka akan menganggapnya sebagai pesaing terbesar mereka dan tidak akan pernah tunduk. Saat ini, pintu ruang konferensi dibuka. Semua orang segera mengikuti suara tersebut dan melihat kepala pelayan tua membuka pintu ruang konferensi. Kemudian, lelaki tua Simon masuk dengan langkah ringan.
Saat semua orang melihat Simon masuk, semua orang tercengang. Kebanyakan orang di sini pernah melihat lelaki tua itu menderita stroke, jadi mereka mengira lelaki tua itu pasti menggunakan kursi roda dan mendorongnya ketika dia muncul hari ini. Namun siapa sangka setelah tidak bertemu dengannya selama 1 malam, lelaki tua itu akan sakit parah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.